Jadwal pendaftaran pasangan Capres-Cawapres di pemilu 2024 1 bulan lagi akan dibuka. Namun, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo dan partai politik koalisi pendukungnya belum juga memutuskan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di masa akhir jabatannya sempat memberikan isyarat adanya berita baru yang penting atau breaking news pada pekan depan. Kode breaking news ini pun kemudian menjadi buah bibir di ruang publik dan dikaitkan dengan kemungkinan sosok Kang Emil menjadi bacawa pres Ganjar Pranowo. Kami mohon doa, takdir kami kemana kami tidak tahu, ya. Tapi insya Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih. Tak sedikit pengamat politik yang berpendapat sosok Ridwan Kamil disebut-sebut sebagai kandidat potensial pendamping Ganjar karena akan dapat mendongkrak elektabilitas Ganjar di Jawa Barat. Bisa dikatakan, Jawa Barat memang menjadi PR utama bagi Ganjar karena di 2 pilpres terakhir Joko Widodo yang diusung PDI Perjuangan tidak pernah menang di tanah Pasundan. Selain Ridwan Kamil, ada 2 nama lain yang juga digadang-gadang berpotensi dampingi Ganjar, yakni Menparekraf Sandiaga Uno dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sandiaga Uno diperkirakan dapat meraup suara di luar Jawa, khususnya Sumatera. Sementara itu Mahfud MD dianggap sebagai sosok yang cocok merepresentasikan warga Nadliin dan tokoh asal Jawa Timur. Banyak kalangan memprediksi Jawa Timur merupakan kancah pertarungan yang dapat menentukan kemenangan di Pilpres 2024. Ini bukan tanpa sebab. Di 2 Pilpres lalu bisa dikatakan Jawa Timur menjadi faktor penentu kemenangan Joko Widodo atas Prabowo Subianto. Senin 4 September lalu, para ketua umum partai politik pengusung Ganjar Pranowo sudah menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP PDI Perjuangan dan menentukan nama-nama tim pemenangan nasional. Dan nantinya nama kandidat bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo akan dirapatkan secara khusus oleh para ketua umum partai politik pendukung Ganjar. Tim TV One mengabarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Selamat malam Mbak Caca, selamat malam para narasumber. Izin ya mau stand up dulu gitu. Berkaitan dengan tema hari ini, bahwa sulitnya memilih cawapres sama sulitnya seperti mencari jodoh. Tapi statement ini tidak berlaku bagi Pak Anies Baswedan sebetulnya. Karena di antara capres-capres lain, sepertinya Pak Anies yang terlihat tidak begitu sulit menentukan cawapresnya gitu. Di saat Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih tahap mencari, Pak Anies tuh udah mendeklarasikan untuk meminang Caimin sebagai cawapresnya. Padahal pendaftaran sebulan lagi. Nah, ibarat pernikahan ini yang dinamakan pernikahan dini. Terlalu cepat gitu prosesnya. Tapi yang menarik dari Pak Anies ini adalah sebenarnya sebelum disandingkan dengan Caimin, Pak Anies itu sempat disandingkan dengan AHY. Bahkan promosinya udah tersebar luas. Baliho-baliho tuh udah terpampang di setiap sudut jalan. Buat yang nggak tahu, balihonya tuh isinya foto Pak Anies, sampingnya Mas AHY, slogannya perubahan dan perbaikan. Gara-gara slogannya perubahan dan perbaikan, lihat sekarang, beneran berubah pasangannya. Udah gitu jadi sulit balikan lagi, ya kan? Makanya hati-hati gitu. Nah, cuman yang namanya perjodohan dalam dunia politik kita semua nggak ada yang tahu gitu. Saya juga nggak kepikiran gitu gimana ya perasaan Pak SBY selaku orang tua dari Mas AHY gitu. Mungkin Pak SBY dalam hatinya menggerutu tuh, perasaan nyebar undangannya sama anak saya katanya. Kenapa nikahnya sama orang lain gitu. Memang jodoh tuh dalam dunia politik apapun bisa terjadi. Jodoh di dunia politik bisa dijegal oleh banyak hal. Bisa karena orang tua, bisa karena orang lain, bisa karena orang dalam. Makanya harus hati-hati gitu. Nah, saya untuk riset materi ini, saya tuh banyak banget seliweran di media sosial. Ternyata rame banget isu tentang semenjak Pak Anies Baswedan memilih Caimin sebagai cawapresnya, menuai pro dan kontra di mata netizen gitu. Ada netizen yang komentarnya tuh menghibur gitu. Masa ada yang bilang katanya
Pak Anies dan Caimin ini kurang cocok karena Pak Anies orangnya lucu, apalagi kalau udah bikin kebijakan katanya. Sementara Caimin orangnya cerdas. Yang satu lucu, yang satu cerdas, dibilang nggak cocok. Kalau emang Caimin nggak cocok, penggantinya mau siapa? Masa Cak Lontong? Tambah nggak cocok, nanti yang satu lucu, yang satu lontong ya. Udahlah Caimin aja gitu. Tapi apapun ya, untuk menyongsong Indonesia 5 tahun ke depan semuanya pasti sulit. Milih cawapres sulit, bahkan kami pun sebagai rakyat juga sulit memilih cawapres dan capres yang terbaik gitu. Cuman saran saya aja nih, nanti kan capres dan cawapres begitu sudah resmi terpilih dan menjabat, itu ibaratnya mereka udah nikah. Nah, partai-partainya yang menaungi beliau otomatis naik menjadi besan. Iya dong. Nah, saran saya dalam siapapun yang nanti terpilih dalam tahap seleksi dan pemilihan, saran saya ini mah, kalau bisa pilihlah pasangan yang ibu mertuanya nggak banyak ngatur. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dhani, jadi politik ini nggak beda-beda jauh dengan nasibnya anak muda sekarang. Betul. Wajar anak muda sekarang banyak yang jomblo. Iya. Pasangannya ditikung mulu. Oke, terima kasih. makasih Mas Dhani. Terima Nah, kasih semuanya. hal yang sama saya tanyakan kepada Mas Owi. Mas Owi, ibarat kalau hubungan asmara ini antara PDIP dan P3 ini kan pacarannya udah lama, tapi kita tahu dalam realita asmara, pacaran lama belum tentu kemudian sampai menikah, belum tentu jadi. Misalnya nanti Sandi Uno dilamar Pak Prabowo, ini kan tawaran yang luar biasa. Bisa merapat nggak? Bisa menahan godaan nggak P3 kemudian untuk tidak merapat ke Pak Prabowo, bagaimana? Jangankan orang pacaran, orang sudah ke penghulu, pengantinnya kabur itu ada gitu di Bogor kemarin gitu. Jadi tapi karena ini politik dan kita organisasi partai politik ada mekanismenya, sampai saat ini tidak ada opsi lain selain menjadi pengusungnya Pak Ganjar Pranowo dan mengajukan Pak Sandiaga Uno sebagai bakal cawapresnya Pak Ganjar. Belum ada keputusan apapun, masih dalam proses pendekatan. Nah, yang tidak baik itu ketika dalam proses ta'aruf tiba-tiba kitanya lari gitu kan. Karena kita sudah berkomitmen, ibaratnya kalau tadi diasosiasikan dengan orang hubungan, ini antar besan sudah mulai ketemu, sudah ngomong, sudah ngobrol gitu. Tiba-tiba kita lari. Mohon maaf, kita tidak seperti di tempat yang lain gitu. Jadi kami masih berpegang teguh kepada hasil Rapimnas, tidak ada opsi lain. Oke, mungkin sekarang saya ke Mbak Kristina. Mbak Kristina, memang tidak ada statement bahwa kita nggak tahu Pak Ridwan Kamil akan benar-benar dipinang oleh PDIP atau tidak. Tapi kita tidak melihat upaya dari Partai Golkar mempertahankan. Meskipun memang ini Pak RK ini kan juga baru-baru saja bergabung ke Golkar. Ini seperti apa? Mempertahankan apa nih maksudnya? Untuk jangan pergilah, atau mungkin ya sudah diganti Pak Erlangga kemudian Ridwan Kamil untuk dipasangkan dengan Pak Prabowo. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi memang jujur tidak ada opsi lain bagi kami saat ini. Opsinya ya cuma satu, Pak Erlangga Hartarto. Jadi berita-berita di luar yang masih juga belum jelas, hari ini bisa begini, besok begitu dan lain-lain, tidak dalam tempatnya untuk kami mengomentari, Mbak. Jadi tetap seperti yang awal, saya fair aja ya, apa yang ada di partai kami saat ini ya memang kami ingin terus mendukung Pak Erlangga dan seperti itu. Jadi ya kita lihat saja kalau nanti ada yang mau kabur atau ada yang mau apa ya, itu bukan kami dalam posisi untuk menjawab. Bang Emrus, seharusnya Capres ini kan nggak usah pusing-pusing untuk memikirkan pasangannya. Kenapa tidak mengambil partai politik yang paling besar yang sudah pasti akan mengusung ketumnya, tapi alih-alih nyari yang mana paling populer dan bukan kader kultural juga, bahkan nampak Mahfud ya, yang bukan partai politik. Betul. Ini kenapa sih popularitas karena apa? Baik, kalau kita coba analisis dari 3 sesuai topik kita itu, yaitu Mahfud MD, Ridwan Kamil, sama Sandiaga. Kalau memang kita lihat secara akademis, kalau tujuan daripada Ganjar Pranowo adalah untuk penguatan hukum, maka tentu Mahfud MD. Tetapi kalau penguatannya adalah ekonomi, utamanya bisnis, adalah Sandiaga Uno. Cuma Sandiaga Uno punya kelemahan. Kelemahannya adalah dia tidak menguasai ekonomi makro, gitu ya. Dia orang bisnis dan dia doktor di bidang bisnis. Kebetulan dia alumni dari kami, doktornya. Kemudian kalau Ridwan Kamil adalah, saya melihat ini sosok yang sangat diterima oleh masyarakat dan dia mempunyai gaya komunikasi yang sangat luar biasa, yang sangat proses dan berhasil membangun Jawa Barat. Oleh karena itu pasangan dari dua ini dan representasi daripada milenial, saya kira
akan menjadi bisa memenangkan. Karena kenapa? 51,93% pemilih adalah milenial. Oleh karena itulah, maka dua sosok ini, Ganjar dan Ridwan Kamil, andaikan dipasangkan, saya kira bisa meraup suara tersebut. Bang Emrus, terima kasih. Mbak Christina, makasih. terima kasih. Mas Owi juga terima kasih. Kita nanti akan tunggu bagaimana nanti yang akan terjadi ke depan. Karena media hanya bisa bukan menduga-duga, membaca kemungkinan dan kemungkinan. Betul. Tapi biasanya kemungkinan itu kuat loh pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda usai jeda berikut.